Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih seperti biasa mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai dengan gejala psikosomatis dan anxiety. Oke, di video kali ini saya akan mengupas tentang pola pikir kita untuk lebih baik keadaan kita, ya kan? Mengelola pola pikir kita supaya lebih baik keadaan kita. Mengelola pola pikir kita supaya lebih baik keadaan kita. Nah, itu sebelum saya mulai silahkan di like, di komen, ya kan, di subscribe terutama, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Nah, ini di siang hari, ya kan, menjelang sore. Tadi sholat Jumat, pagi olahraga. Sudah sholat Jumat, santai, ya kan, makan sesudah sholat Jumat, terus ya mau tidur siang lah, saya bikin konten dulu. Nah, itu pola pikir supaya keadaan kita lebih baik itu ya, kalau kita pola makannya sudah benar, ya kan. Kadang kalau yang baru terkena itu kalian pasti bingung, sangat bingung kadang. Itu pengalaman saya juga dulu, ya kan. Jadi dulu saya pas pertama-tama itu ya, yang penting berobat, terus pola makan aja yang dibetulin, ya kan. Belum tahu harus pola tidurnya, terus pola hidupnya seperti apa. Yang penting dulu berobat, terus pola makannya yang dibetulkan. Nah, itu sesudah berjalannya waktu ternyata tidak bisa cuma pola makan saja. Jadi ada 3 kesinambungan, yaitu pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Nah, ditambah lagi, kalau memang ditambah dengan gejala psikosomatis dan anxiety itu ya ditambah pola sifat. Itu kalau bagi saya 3P-nya plus pola sifat yang harus kita kita maintain setiap harinya, kita jalankan dengan sungguh-sungguh setiap harinya. Nah, itu kalau kita pola makannya sudah benar, ya kan, pola makannya sudah benar, terus pola hidupnya sudah benar, ya kan, tinggal pola pikirnya. Nah, itu pola pikir bagi saya sangat berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh, ya kan, dengan naiknya asam lambung, terus gejala psikosomatis yang kita rasakan. Nah, itu gimana sih biar kita lebih baik lagi? Yaitu pola pikir kita itu seperti sebelum-sebelumnya, ya kan. Kalau saya berusaha untuk berpikir normal seperti sebelum saya dulu terkena asam lambung GERD disertai gejala psikosomatis dan anxiety, yaitu berpikir normal seperti pas kita normal dulu. Jadi nggak sedikit-sedikit cemas, sedikit-sedikit fobia atau hipokondria, terus sedikit-sedikit merasa-rasa, sedikit-sedikit kayak ada sensasi udah semangatnya turun. Kalau dulu kan kita biasa aja, ya kan, sebelum terkena asam lambung GERD, apalagi ditambah psikosomatis dan anxiety, itu kita biasa aja, terkena sakit, pilek juga. Dulu saya kerja aja, apalagi dulu zaman saya di kapal pesiar, ya kan. Saya berangkat dulu, maaf ya, sering sendiri di sana, bergaul dengan teman-teman yang berbagai macam negara dulu, ya kan. Terus hidup mandiri, terus jiwa petarungnya ada, ya kan, luar biasa, ya kan. Di sana kadang ya satu cabin dengan negara lain, teman dari negara lain, ya kan, tapi kita bisa mengendalikan. Nah, itu tapi pas terkena asam lambung GERD disertai gejala psikosomatis dan anxiety, itu jadi berubah. Itu saya bisa ketawa, ya kan, kalau sekarang bisa ketawa dalam arti, oh ya, kasarnya gue kok jadi begini ya. Dulu luar biasa, kemana aja sendiri, ya kan, pulang malam sendiri, tapi luar biasa lah kalau ingat dulu. Tapi ya nggak usah terlalu melihat ke belakang terus, ya kan, kita menerima. Nah, itu, ya kan, kita menerima keadaan kita, berpikir baiknya, ya kan, yaitu berpikir normal dan bisa menerima keadaan kita. Bisa berpikir lebih baik itu ya 2 itu sih,
kuncinya ya berpikir normal seperti sedia kala. Kalau ada sensasi atau gejala ya udah kita terima santai dan bisa menerima keadaan kita. Ya udah sekarang beda kayak dulu, dan bisa menerima, oh dulu saya seperti ini lebih kuat, lebih strong, ya sudahlah sekarang kita seperti ini, ya nggak apa-apa, ya sudah, bisa menerima keadaan. Saya juga bisa menerima, seperti saya bilang, sensasi dan gejala itu masih ada. Saya ulang-ulang, sudah mendekati 3 tahun, adalah sensasi psikosomatis yang belum hilang-hilang, yang saya bilang hilang datang pandangan aneh, ya kan. Terus tenaga saya belum pulih seperti sedia kala. Kalau orang normal 10 nilainya, kalau saya mungkin 8. Nah itu, terus ada sensasi dan gejala, terus masih ada seperti itu yang nyolek-nyolek, ya sudah, terima aja, nggak usah terlalu dibikin stres, ya kan. Jadi pola pikir yang kita yang lebih baik, yaitu kita berpikir normal, kita jalan-jalan, ya kan, mau kemana aja, ya sudah kayak dulu aja, nggak usah nanti kalau saya kesana, ntar saya jatuh gimana, ntar kalau saya kesana kumat gimana, terus kalau saya sendiri jalan gimana ya, nggak ada yang nemenin. Nggak usah kawan, ya kan, berpikir normal saja. Jadi saya dulu ya memang harus dilatih, perjuangan dan harus dilatih, ya kan, perjuangan dan harus dilatih setiap harinya, perjuangan dan harus dilatih setiap harinya. Jadi ya memang nggak mudah, itu pengalaman saya. Tapi berjalannya waktu, sekali lagi berjalannya waktu, dengan pola pikir yang lebih baik, dengan berpikir normal seperti kita dulu, dan menerima keadaan kita sekarang, terus bisa mengelola stres, ya kan, bisa mengelola stres kalau saya bilang. Nah itu, kalau stres kita bisa, emang hidup, ya nggak bohong lah, ada aja setiap hari persoalan, ya kan, namanya hidup. Tapi ya kita bisa mengelolanya setiap hari, ya bisa mengelolanya, mengendalikan stres kita biar tidak asam lambung kita naik atau gas asam lambungnya naik. Terus makan, ya kan, yang memang cocok ya kita makan, yang belum ya kita bolehlah coba, tapi jangan sering dan sedikit saja. Terus pola hidupnya lebih baik, terus nggak usah baper, ya kan, pola-pola sifat yang pola pikir yang kurang bagus itu ya kita tinggalkan, ya kan, pola pikir yang terlalu gak bagus kita tinggalkan lah, ya kan, pola pikir kita yang dulu ya mungkin merugikan kehidupan kita, ya kita tinggalkan, ya, sifat-sifat yang baper, sering marah-marah, emosional, jangan dipendam dalam hati. Kita boleh marah, tapi nggak usah dipendam, kita lepaskan lah, ya kan, kita lepaskan. Terus bisa mengelola stres, tingkat kesetresan kita. Hidup memang pasti ada masalah setiap harinya, tapi kita bisa menetralisir tanpa disimpan dalam hati, seperti itu. Jadi berpikir normal, menerima keadaan kita, bisa mengelola stres, sifat-sifat yang merugikan kita. Nah itu insya Allah akan sangat, bagi saya sangat membantu. Biarpun memang ini juga saya bingung juga ya, gejala psikosomatis itu awet. Saya juga bingung, saya tapi bisa ketawa karena saya udah saya bodo amat lah, yang penting saya bisa beraktivitas normal semampu saya kerja, jalan-jalan, nyetir mobil, bawa motor kemana aja udah. Memang fisiknya tidak seperti dulu, ya sudah, terima aja, ya kan, nggak usah berkecil hati. Yang penting kita selalu berdoa, berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berikhtiar, sekali lagi ya kan, berdoa dan berikhtiar. Insya Allah keadaan kita lebih baik, dan yaitu pola pikirnya kita benarkan. Kalau pola makannya sudah benar, pola hidupnya sudah benar, tinggal pola pikirnya, supaya kita hidup lebih baik lagi. Jangan merasa-rasa, aduh saya pengen seperti dulu ya, aduh kok saya begini-begini saja. Ya boleh merasa-rasa, tapi jangan menurunkan semangat Anda, ya kan, menurunkan semangat Anda teman-teman. Jadi ya boleh sedikit berkeluh kesah itu boleh, tapi jangan keterusan. Jadi ya sudah, kita melangkah maju, jangan melangkah mundur atau menengok ke belakang, ya kan, dulu saya seperti ini, oh nggak usah lah. Kita melihat ke depan, oh saya sekarang seperti ini, berpikir seperti dulu, normal kembali seperti kala, dan menerima keadaan kita.
Nah itu, dan bisa mengelola pola pikir sifat-sifat kita yang merugikan kita, yang seperti saya bilang tadi, baper, emosional, sensitif, merasa-rasa, itu kita tinggalkan. Tapi jangan ditinggalkan, masih ada di dalam hati kita, lepaskan aja, keluarkan dari tubuh, udah. Terus teman-teman yang toksik, yang meracuni kita dengan pola pikir yang jelek, kita tinggalkan. Teman-teman yang mensupport kita, ya kita temani, ya kan, kita bergaul, bersilaturahmi. Itu kawan. Jadi pola sifat kita, pola pikir kita supaya lebih baik, yaitu kembali lagi berpikir normal seperti dulu, menerima keadaan kita, mengelola pola pikir sifat kita yang jelek, kita tinggalkan supaya kehidupan kita lebih baik, ya kan? Bisa menerima keadaan kita sekarang, itu sudah tingkat kesembuhan. Tingkat kesembuhan yaitu menerima keadaan kita, itu udah tingkat kesembuhan, ya kan? Sudah sembuh bagi saya, sehat itu. Biarpun masih ada saraf-saraf hormon di tubuh kita yang masih belum normal, kalau menurut saya belum normal, ya udah terima aja lah, ikhlas, ya kan? Kalau sudah gitu kita di dalam hati itu ikhlas, berpikir normal, menerima keadaan kita ke depannya lebih ringan, ya kan? Lebih ringan lagi, seperti itu kawan. Jadi ya tetap semangat lah, ya kan? Apapun keadaan kita, dengan pola pikir yang lebih baik, insya Allah meringankan kedepannya, lebih baik lagi keadaan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke kawan, tetap beristighfar, bersyukur dan berdoa. Jangan lupa berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, supaya kita diberi ketenangan, kesabaran, keikhlasan, ya kan, semangat, dan dijabah doa kita untuk diberi kesembuhan, sehat kembali seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap optimis, ya kan, rubah pola pikir, ya kan, supaya hidup kita lebih baik lagi. Oke kawan, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.